Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi di channel kita YouTube Bengkel Merdeka Motor. Perbaikan nih, ya. Seperti biasa kita mau kasih pantun ya, Bang Ajil. Nah, pantunnya gimana, Lip? Beli jamur, ya, beli jambu, ya di pasar kota, ya kan. Minumnya bersama teman-teman lama. Kalau kaki punya Outlander, kakinya bunyi-bunyi meronta, bawa aja ke bengkel Merdeka Motor. Gitu ya. Mudah-mudahan cocok. Ya. Nah, oke guys, kita lagi tes mobil Mitsubishi Outlander ya 2014. Mobil ini masih original dari baru ya, kilometer 77.409 sekian ya. Nah, ini keluhannya bunyi-bunyi guys ya, sama setirnya miring, bunyi-bunyi gitu ya. Ya meskipun belum parah, katanya mau diantisipasi gitu ya. Nah, jalan kayak gini nih bunyi nih ya. Nah tuh. Kita coba nih jalan. Nah, ya bunyi ya, duduk ya. Tuh, nah bunyi ya. Nanti bunyinya kalau di poldur lebih terasa lagi. Nih, di depan ada poldur. Kita coba tes ya. Ini ada poldur nih. Bunyinya lebih kerasa lagi nih. Nah, ngop. Ya. Ya, coba lagi Om. Nih, poldur lagi. Nih. Nih. Ket. Ya kan? Nah, itu jadi suspensinya rasanya tuh udah nggak enak, depan belakang ya. Terus nah ternyata satu di poldur ada bunyi ya kan. Nah kedua di jalan yang nggak rata ya ada bunyi juga gitu. Terus kalau belok seperti ini nih ada bunyi cuman tipis banget gitu. Kalau kita di mobil berkendara seperti ini itu kedengeran gitu, yang di bagian depan ya, seperti itu. Dah, paling itu aja ya. Jadi sebelum kita bongkar-bongkar, kita test drive dulu ya, supaya kita tahu keluhannya apa. Nah, nanti di workshop kita di Merdeka Motor baru kita cek ya dengan lebih teliti, nanti baru kita buatkan estimasinya gitu ya. Sip. Teman-teman, tadi ini biasa ya kalau di Merdeka Motor, customer datang, kita interview, terus kemudian kita tes mobilnya, terus di bawah jalan tuh ada ketahuan, ada bunyi-bunyi gitu ya. Tadi ada di video yang pertama ya. Nah, dari situ baru kemudian kita cek ya. Jadi kebetulan mobil ini masih original nih, belum pernah dibongkar-bongkar dari baru ya. Kilometernya tadi berapa aja? 76 ribuan ya. Cuma memang karena udah usia sehingga dia mengalami kerusakan gitu ya. Nah, yang pertama ada keluhan dengung ya. Keluhan dengung itu kalau kita cek ini ada tadi dari bearing roda nih, dari bearing roda sini ya. Nah, ini kalau mau ganti original agak mahal, itu kurang lebih di angka 800 ribuan satu bijinya ya. Itu belum termasuk jasa dan ngepresnya. Kalau yang Jepangan itu sekitar 400 ribuan. Ada lagi yang merek di bawahnya lebih murah, itu sekitar 300 ribu ya. Banyak pilihan lah ya, cuma tergantung kualitas gitu ya. Nah, ini bearing roda depan, dia modelnya di press. Terus ini yang bikin dia bunyi dengung, kalau di jalan atau gemuruh. Ini dari sini penyakitnya nih. Terus link stabil ya. Jadi link stabilnya tuh udah sobek nih guys. Tuh karetnya udah sobek gini ya. Udah pasti yang namanya air, debu masuk dalam sini dan dia bisa rusak teflonnya. Nah, ini solusinya, kita bisa lakukan rekondisi ya. Bisa kita ganti, bisa kita rekondisi ya, tergantung customernya juga. Udah kayak gini nih. Jadi dalamnya nih guys, kayak gini rusak tuh. Nah, ada gundunya. Nah, kalau kita tadi dibuka, ya kan, diperbaikin lagi. Nah, ini kalau beli original agak lumayan mahal. Kalau nggak salah ini 600 ribuan ya. Kalau imitasinya sih murah. Ada yang 300 gitu ya. Tapi kalau yang di bawah itu harganya jangan dibeli. Karena biasanya rekondisian, cuman diketok-ketok doang ya. Kalau yang itu. Terus kemudian apalagi? Nah, ini ada yang namanya lower arm nih. Lower arm. Nah, lower arm penyakitnya kalau udah lama dia sobek kayak gini nih. Pecah. Ya, seperti ini nih.
Busing Laur Arm ini kalau kita ganti ini dia harganya sekitar 300 ribuan lah ya, 300 ribuan untuk yang bagus kualitasnya. Kalau yang murahnya juga ada lagi di bawah itu sekitar 200 ribuan, tapi kita nggak menyarankan karena ini fungsinya vital gitu ya. Kalau yang kecilnya murah 250 ribuan ya. Nah kalau rekondisi kita per titik, misalnya bojoin aja nih, rekondisi berapa? Ini bongkar pasang sama ganti ini dalemannya sama ngepres itu kita di angka 175.000 ya. Jadi kalau misalkan kita bikin paket itu lebih murah, hanya 1.200.000 sudah semuanya. Kalau beli baru kan kayak gini mahal nih, bisa sekitar 350 sampai 400-an ya. Nah terus ini yang berikutnya kanvas rem, dia udah agak tipis ya, udah agak tipis dan udah agak lama juga keras. Meskipun masih agak lumayan tuh, ini limitnya udah karena udah habis limitnya nih. Ya ini udah keras juga bahannya, udah terlalu lama gitu. Terus ini ada Rextir ya. Ini ada Rextir nih. Nah, Rextirnya ini kalau kita ganti baru harganya lumayan. Nah, ciri-ciri Rextir rusak itu pertama kalau misalkan kita gini-gini nih ya, posisi diam, glak-glak dia bunyi. Terus kedua juga bisa dari kolom setirnya. Jadi bukan hanya rek yang bikin dia bunyi glak-glak pada saat di mobil diam, bisa juga dari apa joint setir, dari kolom setirnya. Nah, ini mesti dicek. Kalau ini kenapa direkomendasiin dan diperbaikin? Karena dia waktu di jalan rusak ada bunyi, ya ada bunyi duduk gitu. Nah ini, terus kalian juga si boot atau long tie rodnya juga kita perbaikin guys, gitu, ya. Ini long tie rod, ya udah lemes juga tuh, ya, udah lemes, sama tie rod sama tuh sobek ya tie rodnya ya. Nah ini, tuh udah sobek, ya, sobek juga. Kanan kiri sama, kondisinya sama, udah sobek juga nih, tuh, ya seperti ini. Nah, kalau Rextir di kita itu di Merdeka untuk biaya perbaikannya itu 1,5 juta, ya itu udah termasuk seperti ini nih, turun cost member, ya kan, dicopotin ininya, terus dibelah semua dalamnya, diperbaikin. Kalau beli baru dia murah juga ada, harganya cuma berapa ya, 2.100.000. Kalau yang aslinya kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 juta gitu ya, aslinya baru termasuk jasanya. Berikutnya ini ada shock breaker, ya. Jadi shock breaker ciri-cirinya kalau rusak, kalau dibawa jalan, ya ketahuan nih. Waktu dia rebound dia terasa, ya. Jadi gluk reboundnya terlalu anjlok gitu loh, ambles. Ya terus ininya kelihatan rusak tuh. Nih bootnya nih, tuh rusak bootnya, ya. Terus kopernya udah nggak ada. Sama ini nih, si apa support shocknya. Gitu teman-teman, ya. Jadi shock breakernya dia kalau yang original tuh sekitar 2,8-an lah. Kalau yang murahnya juga ada sekitar 1,6-an gitu. Nah, ini shock breakernya ya. Depan ada depan semua. Jadi kalau kita di bengkel Merdeka Motor sama pelanggan itu memberikan garansi ya, garansi spare part, garansi jasa. Nah, nanti barang-barang yang dikirim dari toko kita juga videoin ya buat bukti. Oke. Nah ini barangnya guys ya. Ini bearing roda kita pakai merek NTN ya. Memang dia spesialis di bearing. Ya harganya ini Jepangan ya. Sekitar tadi 400 ribuan ya. Terus ini ada tie rod Jepangan juga ya tie rodnya. Ya ini travel pipe kita pakai juga bagus ya. Ini sekitar setnya ini sekitar 500-600 ribu lah setnya nih. Kurang lebih segituan. Terus ini ada busing Laur Arm besar ya. Mitsubishi punya yang bagus ya. Ini tadi 3,5 ya. Terus ini ada busing kecilnya 2 ya. Ini bagus tuh, karetnya lembut. Terus ini ada karet stabil depan ya, Mitsubishi juga original. Terus ini kan pas rem depan ya. Ada cirinya nih. Tuh, Mitsubishi. Kenapa dia mahal? Dia masih impor gitu. Kelihatan dari ciri ininya nih. Nah, Advic. Cirinya kalau asli dia pasti Advic. Ya, ini Jepang punya. Kalau selain itu dia berarti bukan Jepang punya ya. Terus shock breaker ya. Shock breaker mana? Nah, ini shock breaker yang lip ya. Shock breaker depan nih. Nah, ini kalau aslinya gini guys. Ya. Ini original nih. Mitsubishi ya. Ini kita buka dulu lip, buka lip. Ini cirinya kalau dia original. Oke. Ya. Diproduksi oleh PT Kayaba. Ya. Nah, ini cirinya nih. Ini supportnya ya.
sama Mitsubishi juga ya produksinya ya. Ini asli. Ada 2 pieces ya, support shocknya. Terus ini abu shocknya atau dust covernya ya, yang di shock breaker gitu ya. Oke, sudah semua. Ini ada bagian belakang nih. Ini bagian belakangnya ada link stabil Jepang juga sama ini ya. Ini kurang lebih 400 paling 5 ribuan. Ini kurang lebih 200 ribuan ya semuanya. Oke guys, gitu dulu. Yang belakangnya tadi udah bongkar semua ya. Udah semua bongkar ya. Nah ini kalau bagian belakang kayak gini nih bongkarnya nih. Jadi mesti dibuka semua. Nah ini karena stabil lamanya tuh udah usia ya. Tuh udah gede, udah oblak ya. Nah, oke guys, itu dulu ya. Simak video selanjutnya.